Sejumlah pelanggaran kampanye terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dan telah ada rekan Bram Herlambang di Banda Aceh dan rekan Andika Bakti di Medan, Sumatera Utara. Kita akan ke Bram terlebih dahulu. Selamat pagi Bram. Di Aceh ini meski aturan lokasi atribut kampanye sudah ditentukan, hingga saat ini ada informasi masuk ke redaksi kami masih banyak begitu ditemukan atribut kampanye yang dipasang sembarangan. Nah, apakah sudah ada langkah penindakan yang tegas dari Panwaslu? Bram? Selamat pagi Widya dan juga Alka. Sejauh ini di beberapa lokasi yang kami pantau, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh maupun di tingkat kabupaten kota ini telah melakukan penertiban dengan bekerjasama dengan sejumlah Satpol PP di lokasi tersebut. Seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, ini pihak dari Panwaslih bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat ini menertibkan sejumlah atribut kampanye yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, baik dari segi lokasi maupun dari jumlah yang telah ditentukan. Dan sebelumnya, Panwaslih telah mengaku bahwa telah memberikan surat teguran maupun himbauan kepada masing-masing pasangan calon maupun tim sukses untuk menertibkan secara mandiri sejumlah atribut kampanye yang diletakkan tidak sesuai dengan aturan dan memberikan waktu kepada masing-masing pasangan calon untuk menertibkan atribut tersebut. Tetapi dari penertiban ini adalah alat peraga kampanye yang memang tidak ditertibkan secara mandiri oleh masing-masing bakal calon dari waktu yang telah ditentukan tersebut. Dan sebagai informasi Widya, bahwa menurut aturan ataupun regulasi dari Komisi Independen Pemilihan mengatakan bahwa lokasi atribut kampanye itu hanya diperbolehkan di sejumlah titik di setiap kota, dan ini boleh diperbolehkan di lokasi-lokasi publik selama tidak mengganggu kenyamanan publik. Dan sementara beberapa lokasi yang tidak diperbolehkan ini adalah seperti lokasi pendidikan, lokasi tempat ibadah maupun di kantor pemerintahan. Dan sementara terkait jumlah berdasarkan aturan untuk baliho saja ini diperbolehkan hanya 10 baliho untuk masing-masing calon di setiap kabupaten kota dengan perincian 3 dari penyelenggara yaitu dari KIP dan 7 adalah disediakan mandiri oleh masing-masing calon. Dan sementara hal serupa ini juga terjadi di sejumlah kabupaten lain seperti Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Banda Aceh. Sementara seperti Kabupaten Aceh Timur, Biren maupun Bener Meriah hingga saat ini belum ada penertiban dan masih dalam himbauan dari pihak Panwaslih kepada masing-masing pasangan calon. Dan hingga saat ini sebenarnya masih ada sejumlah masalah Widya yang belum terselesaikan terkait dengan atribut kampanye pada masa kampanye ini. Seperti halnya sebenarnya pada pilkada ini ada aturan terkait dengan KIP ataupun penyelenggara harus menyediakan alat ataupun atribut kampanye masing-masing calon, dan hingga saat ini pihak dari KIP sendiri belum mengeluarkan desain maupun atribut yang dijanjikan pada awal masa kampanye tersebut, dan ini menjadi sandungan begitu dalam masa kampanye ini dan membuat pasangan calon ini tidak bebas dalam menentukan ataupun menyediakan atribut kampanye yang ada. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya. 12, Panwas meminta dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, yaitu dengan Satpol PP dan kepolisian untuk menertibkan APK pasangan calon yang tidak sesuai pada tempat dan ditetapkan. Demikian video yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh. Kembali ke Anda di studio. Baik Bram, kini kita akan menuju ke rekan Andika Bakti di Aceh. Andika, setelah pilkada susulan di Pematang Siantar selesai, KPU melakukan penghitungan suara di tingkat kecamatan. Nah, kapan pleno akhir pilkada susulan Pematang Siantar akan dilaksanakan? Widya, pleno akhir pilkada di Pematang Siantar ini baru akan dilakukan, khususnya di tingkat KPUD, ini pada tanggal 29 November mendatang. Karena hingga saat ini tahapan penghitungan suara masih berada di tingkat kecamatan tentunya. Bahkan terdapat 2 kelurahan yang masih melakukan penghitungan dan belum menyerahkan hasilnya ke tingkat kecamatan Widya, yakni Kelurahan Nagapitu dan Kelurahan Siopat Suhu. Lamanya proses penghitungan di 2 kelurahan tersebut terjadi karena banyaknya interupsi dari masing-masing saksi pasangan calon yang meminta agar petugas menghitung kembali surat suara yang telah direkap di tingkat TPS. Meski demikian, KPU di Pematang Siantar tetap menargetkan agar pleno akhir di tingkat KPUD paling lama dilaksanakan pada tanggal 29 November mendatang sebelum penetapan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar untuk periode 2016-2021 mendatang.
Dan terkait indikasi kecurangan yang terjadi pada saat pilkada susulan ini berlangsung, tepatnya pada tanggal 16 November lalu, hingga saat ini Panwas Kota Pematang Siantar masih terus melakukan penyelidikan terhadap indikasi kecurangan tersebut. Indikasi yang dimaksud adalah tidak dibagikannya undangan pemilih ataupun formulir C6 oleh petugas. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu Sumut membenarkan dugaan tersebut. Namun dijelaskan juga bahwa sebagian formulir memang sengaja tidak dibagikan oleh petugas karena pemilihnya sudah pindah rumah ataupun tidak lagi berada di lingkungan tersebut. Untuk itu, Widya, Bawaslu merasa butuh waktu untuk mencari tahu kebenaran atas dugaan kecurangan yang dilaporkan. Nah, sebelumnya indikasi kecurangan ini dilaporkan oleh dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar, yakni Wesley dan Sailanto, serta Teddy dan Zainal. Dan khusus pasangan calon Wesley dan Sailanto sebelumnya juga sempat melapor terkait adanya warga dari luar daerah yang bertugas mengumpulkan formulir C6 untuk memilih pasangan calon tertentu. Hingga Bawaslu Sumut menyebutkan pihaknya telah menerima 17 laporan pelanggaran sepanjang tahapan pilkada susulan Siantar berlangsung, baik itu indikasi kecurangan saat pencoblosan, kemudian politik uang, serta pelanggaran alat peraga kampanye.